Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mahkota Elektronik dan Seluler atau biasa kita singkat dengan MEC Channel. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi trik ya, bagaimana cara untuk memperbaiki satu buah TV Polytron ya teman-teman. Yang mana TV Polytron seperti yang terlihat di gambar ini ya, itu kerusakannya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung tes aja ya, diperhatikan ya. Untuk TV ini lampunya cuma menyala merah ya, dan pada saat kita start seperti ini, oke, lampu padam. Terus kemudian perhatikan di layar ya, ada garis ya, ada garis. Terus kemudian lampunya kembali merah, berarti ini protek ya. Ya, seperti ini teman-teman. Bisa saya ulang satu kali lagi. Oke, kita perhatikan lagi. Nah, ada garis mendatar ya, terus kemudian garisnya hilang dan lampunya kembali merah. Ini namanya protek ya teman-teman. Ini biasa terjadi pada televisi merek Polytron, biasa juga terjadi pada televisi merek Sharp, dan itu penyebabnya sama ya teman-teman. Oke, daripada kita dibuat penasaran, kita akan langsung membongkar aja televisi ini untuk melihat bagaimana isi dalamnya serta kerusakannya. Oke, let's go. Oke teman, jadi seperti ini ya penampakan isi dalamnya ya. Jadi seperti yang kita lihat pada awal video, kerusakan daripada televisi ini itu garis mendatar ya teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah terbiasa ya, mungkin membongkar atau menghadapi kasus yang seperti ini, saya kira ini bukan lagi masalah yang rumit ya. Namun untuk rekan-rekan pemula ya, nggak ada salahnya ya kalau bisa mengikuti tutorial ini. Siapa tahu aja bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi untuk melakukan perbaikan, kita akan copot dulu seluruh kabel-kabel yang berpotensi untuk menghalangi ya, untuk menghalangi pemeriksaannya. Jadi ini saya akan cabut semua ya, termasuk kabel speaker, kabel audio juga ya. Dan ini kabel kemana ini ya? Oh, ini nggak usah ya teman-teman. Ini kabel yang ke soket CRT ya. Jadi ini langsung kita tarik aja dulu keluar mesinnya, kayaknya kuat ini. Oh, di sini ternyata ada kancing ya, ada kancingnya. Oke, kancingnya juga di sini ada ya. Ini kancingnya teman-teman. Bisa kita lepas dulu seperti ini ya. Wah, kuat ya, agak kuat. Ternyata masih ada yang nyangkut kabelnya. Ini ya yang nyangkut. Oke. Nah, tuh kan sudah bisa. Jadi kita lepas. Oke teman-teman, jadi sekarang mesinnya udah saya buka ya. Di sini terlihat itu penuh debu ya teman-teman. Mungkin karena televisi ini baru saja dibongkar ataukah bagaimana. Jadi untuk kasus ya yang seperti ini, yang gambarnya bergaris sejenak kemudian protek, yang biasa terjadi pada TV Polytron maupun Sharp, itu kita tidak usah jauh-jauh ya teman-teman untuk mencari, nggak usah repot-repot ya. Penyebabnya itu ada di area vertikal ya. Nah, di mana area vertikalnya? Yang ini teman-teman, yang ini ya. Jadi kerusakan seperti ini itu biasa terjadi karena yang pertama, IC vertikalnya rusak ya. IC vertikal rusak, bisa kita lihat seperti ini. Terus yang kedua, biasa juga yang menjadi penyebabnya adalah elko di sekitaran pendukung vertikal ini ada yang bermasalah. Itu yang pernah saya dapati ya teman-teman. Terus yang ketiga, yang biasa menjadi penyebabnya kerusakan seperti ini, itu terkadang juga ya tegangan ya yang dari playback yang mensuplai IC vertikal ini itu tidak keluar, alias ada salah satu komponen baik itu resistor maupun dioda yang mengalami kerusakan. Oke, jadi untuk mengetahui apa-apa saja ya yang menjadi penyebabnya di antara yang saya sebutkan tadi, kita langsung mengadakan pengukuran aja teman-teman.
Dan ada satu lagi ternyata yang ketinggalan ya, kelupaan. Yang biasa menyebabkan seperti ini itu karena adanya gangguan ya, gangguan sinyal input vertikal dari IC ini. Tapi itu jarang ya, jarang terjadi teman-teman. Jarang sekali saya dapati gitu ya. Tapi ada kok itu. Oke, jadi pertama-tama ya, sebelum kita lanjut ke pengukuran, kita harus mengecek dulu ya secara fisik. Apakah ada kerusakan yang terlihat secara fisik, kita harus cek dulu. Nah, seperti ini ya. Mulai dari elko kita harus cek. Terus terutama IC-nya teman-teman. Biasanya IC ini itu ada yang pecah gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu bagaimana. Waduh, kamera blur. Jadi seperti ini ya. Kayaknya IC vertikal aman ya teman-teman. Aman gitu ya. Bisa dilihat sepertinya IC vertikalnya dalam keadaan sehat-sehat saja ya, terbukti itu 78141 kelihatan ya, masih mulus. Oke, tapi walaupun demikian ya, kita harus mengadakan pengukuran dulu secara fisik ya. Dari mesin bagian atas kayaknya lolos tes ya. Terus kemudian kita harus ngecek juga bagaimana rangkaian yang ada di dalamnya, apakah ada yang retak, ada yang hangus, atau ada yang bagaimana teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus ngecek di sebelah sini dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya, di kaki playback ini terdapat ada tulisan flash 12 ya. Terus kemudian di sini tertulis min 12. Ini artinya ya, ini yang 12 ini itu adalah supply daripada IC vertikal teman-teman. Karena sebagaimana yang biasa saya jelaskan ya pada video-video saya yang lalu, untuk suplai vertikal itu antara 24 sampai 30 ya, yang biasa saya dapati. Bahkan ada yang 33, namun itu pada TV-TV tertentu aja ya teman-teman. Jadi untuk Polytron ini saya lihat adalah 12 plus dan 12 minus, berarti dia kalau dikali 2 kan itu 24 ya teman-teman. Tapi biasanya apabila sudah melewati rangkaian ya, rangkaian dioda dan rangkaian elko, maka tegangan ini biasanya akan di up ya menjadi 30 ya gitu ya. Oke, jadi di sini kita harus cek ini ada tegangan melalui resistor, terus kemudian melewati dioda dan masuk di vertikal gitu ya teman-teman. Jadi dia masuknya di sini teman-teman. Oke, jadi kita langsung cek saja dulu. Sepertinya saya lihat ada yang retak, itu bisa dilihat. Nah ini ya, ada yang retak teman-teman. Mudah-mudahan penyebabnya cuma ini ya. Mudah-mudahan penyebab rusaknya cuma ini, sehingga biaya servis bisa lebih murah, alias 0 rupiah ya kata teman-teman yang lain. 0 rupiah, tapi sebenarnya 0 rupiah enggak ya. Walaupun kita hanya mendapati ya kerusakan yang cuman retak seperti ini, kita wajib mengganti elko pendukungnya ya teman-teman. Kita wajib mengganti elko pendukungnya. Mengapa? Takutnya kalau kita cuma melakukan penyolderan, televisinya cuma dipakai 1 bulan, 2 minggu, atau beberapa hari, rusak lagi. Nah, pastinya kan teknisinya dong yang namanya rusak gitu ya. Oke, karena di sini saya cuma melihat ada yang retak, jadi saya akan coba dulu untuk melakukan penyolderan, lalu kemudian saya akan tes apakah cuma itu menjadi penyebabnya. Oke, kita langsung solder aja. Itu mungkin sudah panas ya. Oke, saya langsung solder. Oke, jadi saya akan coba melakukan penyolderan dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kerusakannya cuma yang ini aja ya. Oke, setelah disolder, kita harus pastikan dulu apakah tidak ada yang short atau bagaimana.
seperti ini ya. Oke, jadi kita harus ngecek dulu ya, apa tidak ada yang short. Kayaknya ada yang short ya teman-teman, bisa dilihat. Itu karena saya menggunakan solder yang matanya agak terlalu besar ya, karena solder yang satunya lagi raib ya teman-teman. Oke, jadi saya akan perbaiki dulu. Oke teman-teman, jadi solderannya sudah saya perbaiki kembali ya, karena tadi sempat ada yang koslet. Jadi kita bisa lihat ya, untuk solderannya sudah kembali rapi ya teman-teman. Jadi oke, saatnya kita akan melakukan pengetesan dulu ya. Dan apabila kita tes sudah baik, maka kita wajib untuk mengganti elko-elko yang mendukung IC vertikal itu agar lebih awet. Oke, langsung kita melakukan pemasangan dulu terhadap kabel-kabelnya. Oke, jadi mesin udah saya pasang kembali ya teman-teman. Jadi seluruh kabel-kabel pendukungnya udah saya pasang kembali, termasuk kabel audio, kabel AC, serta kabel degaussingnya ya udah saya pasang. Terus kemudian kita akan melakukan pengetesan ya. Kita akan melakukan pengetesan seperti ini ya. Kita akan tes. Nah, lalu kita akan lihat ya bagaimana hasilnya. Oke, sepertinya belum menyala ya teman-teman, karena belum saya start ya. Ini lampunya masih menyala terang ya. Nih, oke, kita akan langsung saja pencet. Oke, kita akan lihat apakah dia sudah bisa start. Nah loh, sudah menyala teman-teman, bisa dilihat. Gambar sudah tidak bergaris lagi dan dia sudah tidak kembali protek lagi. Ya, berarti penyebabnya adalah longgar ya. Itu keseringan terjadi pada TV Polytron gitu ya. Namun ada kalanya juga penyebabnya adalah IC memang yang sudah rusak. Oke, jadi pada kasus kali ini sudah terselesaikan ya. Sudah terselesaikan teman-teman, dia hanya longgar aja gitu ya. Namun walaupun demikian, agar supaya TV-nya lebih awet ya dipakai oleh pelanggan, maka kita harus mengganti beberapa komponennya ya. Seperti misalnya elko yang ini teman-teman, 100 mikro 50 volt, 1 mikro 50 volt, itu harus kita ganti semua agar supaya IC-nya lebih awet lagi gitu ya teman-teman. Oke, karena sudah selesai ya, sudah bagus. Jadi sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini.